tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Selamat tahun baru. Dan saudara boleh duduk kembali. Dan saya percaya pagi hari ini setiap saudara adalah orang-orang yang selalu disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Belum semuanya, katakan amin. Nah, saudara sekalian, di tahun yang baru, saya percaya bahwa ada berkat baru. Di tahun yang baru ada hikmat yang baru. Di tahun yang baru ada yang namanya mujizat demi mujizat yang baru. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Ayo lebih meriah dan haleluya. Nah, saudara sekalian, tahun ini Tuhan memberikan buat kita sebuah tema yang jelas. 2017, the year of soaring high. Tahun terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat emas kita adalah Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, kita akan baca bersama-sama dan kita akan ucapkan dengan iman, biar ini ayat menjadi bagian saya dan saudara. Yesaya 40 ayat 31. Mari ucapkan sama-sama, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Stop, belum semuanya. Ayo lebih keras. Katakan bersama-sama, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa? Mendapat kekuatan baru. Siapa mau tahun 2017, saudara, terus mendapat kekuatan dan kesegaran yang baru dari Tuhan? Lambaikan tangan saudara, katakan amin. Terus, mereka seumpama apa? Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bukan turun, tapi naik bersama Tuhan. Katakan amin. Karena bersama saya akan terbang tinggi bersama Tuhan. 2, 3. Saya akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Terus, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang sedang lesu dan sedang lelah. Tetapi saya percaya di tahun yang baru ini, Tuhan akan memberi kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Sehingga kita berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Terus saudaraku, semua rahasianya adalah tergantung dari keputusan kita. Apakah kita mau menanti-nantikan Tuhan? Apakah kita mau dibawa Tuhan terbang tinggi mengatasi setiap badai hidup ini? Nah, saudara sekalian, apa sih arti tahun terbang bersama dengan Tuhan? Saudara sekalian, saya mau sampaikan seperti tadi malam. Yang pertama adalah siap mengalami peningkatan hidup. Gak ada yang amin, saudara. Siapa yang mau hidupnya biasa-biasa saja? Jangan, saudaraku. Siapa yang mau hidupnya ditingkatkan Tuhan luar biasa? Wow, kata bersama saya, ini tahun peningkatan. 2, 3. Terus, siap menjadi semakin dewasa. Karena Anda tahu hanya anak burung Raja Wali yang sudah dewasa yang bisa terbang tinggi. Kata bersama saya mau tinggalkan semua sifat kanak-kanak. 2, 3. Saya mau tinggalkan semua sifat kanak-kanak. Tahun terbang tinggi juga punya pengertian siap menyelesaikan rencana Tuhan. Saya percaya ada begitu banyak rencana Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan terutama buat setiap kita, kenapa Tuhan taruh kita di Amerika, di kota Philadelphia. Ada destiny, rencana Tuhan yang harus kita kerjakan. Katakan amin. Dan juga siap mengatasi badai hidup. Raja Wali tidak takut terhadap badai yang mengamuk. Hanya ayam kampung yang takut terhadap badai yang mengamuk. Tetapi seekor Raja Wali justru akan terbang tinggi di atas badai. Yang percaya, katakan amin. Saudara-saudara, 2017 keadaan tidak semakin baik, tapi jangan takut, Tuhan menyertai kita dan kita justru menikmati yang terbaik di tengah-tengah kegoncangan. Katakan amin. Lalu juga siap mengalami peninggian dan kemuliaan. Waduh, kok diem semua? Siap mengalami peninggian dan kemuliaan. Saudara mau ditinggikan Tuhan? Saudara mau dipermuliakan Tuhan?
kita biasa-biasa, tapi Yesus yang menyertai kita yang luar biasa, yang akan membuat kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, dalam tahun terbang tinggi, soaring high, ternyata dalam 12 bulan ini Tuhan memberikan buat kita langkah-langkahnya. Selama 12 bulan ini saudara akan ada subtema kita. Dan saya harap saudara nanti bisa lihat di Warta Gereja, karena itulah perjalanan yang kita akan tempuh bersama dengan Tuhan sepanjang tahun baru ini. Nah saudara, dalam bulan yang baru ini, di Januari, kita akan memulai subtema kita yaitu Soaring High in Strong Foundation. Terbang tinggi di dalam fondasi yang kuat. Nah, kenapa kita perlu memulai bicara tentang fondasi yang kuat? Saudara sekalian, karena jika kita terbang tinggi tanpa mempunyai sebuah struktur fondasi yang kuat, itu justru akan membahayakan hidup kita. Tahukah saudara sekalian bahwa anak Raja Wali dilatih oleh induknya untuk terbang? Induknya terlebih dahulu akan melihat dan memastikan bahwa tulang-tulang daripada anak Raja Wali itu sudah mulai kuat, firm, kerangka tulang dan bulu-bulunya sudah siap untuk terbang. Anda bisa bayangkan juga sebuah pesawat terbang. Tidak cukup hanya pesawat Boeing, pesawat jet yang hebat yang bisa membuat terbang. Tetapi kalau sampai kerangka daripada pesawat tersebut atau strukturnya masih rapuh atau belum siap, Anda bisa bayangkan itu justru akan berbahaya. Saudara pernah mendengar bagaimana sebuah pesawat ketika terbang ternyata menghadapi badai, menghadapi begitu banyak goncangan, ada begitu banyak tekanan udara yang kuat, dan ternyata kerangka pesawatnya tidak solid. Akibatnya apa? Mengalami kehancuran di tengah-tengah terbang itu, saudaraku. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Saya percaya tanpa fondasi yang kuat itu akan membahayakan hidup kita. Tetapi ketika kita mau agar fondasi hidup kita, struktur hidup kita kuat dengan Tuhan, percayalah saat Tuhan angkat kita akan semakin terus naik dan terus naik bersama dalam anugerah Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo lebih meriah, katakan haleluya. Saudara, saya beri contoh sederhana yang terjadi sehari-hari. Saudara, baru-baru ini di Indonesia ada sebuah peristiwa yang menjadi sebuah pembelajaran berharga sebenarnya. Ada seorang motivator terkenal di Indonesia, saya nggak sebut namanya. Dia begitu terkenal dan begitu banyak fans dan penggemarnya. Dan bahkan saya mendengar ketika dia mau diundang untuk bicara 1 jam saja, untuk bicara di sebuah pertemuan. Anda tahu biayanya berapa? Hanya untuk bicara 1 jam saja, maka panitia harus menyediakan dana minimal 150 juta rupiah. Anda bisa bayangkan ini orang akhirnya benar-benar naik dan sedang reputasinya luar biasa. Tetapi mendadak, saudara tahu, satu hari ada seorang anak muda yang akhirnya diekspos dan berkata, saya adalah anak kandung daripada motivator yang terkenal tersebut. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Respon dari motivator itu dengan kemarahan dan berkata bahwa itu bukan anak kandung saya. Dan Anda mengerti, saudaraku, sebuah peristiwa yang menggegerkan. Semua para fansnya mulai kaget. Ternyata akhirnya sebuah kisah hidup lama yang belum dibereskan, yang akhirnya mulai terkuak kembali. Dan Anda mengerti, saudara, apa yang terjadi? Ujung-ujungnya sampai akhirnya diadakan tes DNA. Dan benarkah ini anak kandungnya atau bukan? Dan ternyata hasil tes DNA benar-benar itu anak kandungnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Semua reputasi daripada motivator itu hancur berantakan. Saudara sekalian, Anda tahu semua kontrak-kontrak televisi, siaran-siarannya dibatalkan. Dan begitu banyak orang menghujat dia. Kenapa? Karena terbang tinggi, sukses dan berhasil tanpa sebuah fondasi hidup yang kuat, itu akan sangat berbahaya sekali.
Saya ingat juga ada seorang, yaitu wartawan di sebuah televisi nasional Amerika. Saudara, dia begitu dikenal dan begitu sering muncul di televisi, menyiarkan berita-berita yang luar biasa. Bahkan dia pernah cerita, dia pernah meliput pada waktu perang Irak. Dan akhirnya dia cerita bagaimana dia dengan beberapa tentara Amerika, akhirnya dengan helikopter yang mereka tumpangi, tiba-tiba waktu terbang, ditembak oleh musuh. Dan helikopter itu mulai turun. Dan akhirnya mereka sempat didatangi oleh musuh. Dan sempat kemudian disekap dan sebagainya. Tetapi akhirnya mereka berhasil lolos. Dan berita itu, saudaraku, tersebar. Dan orang begitu kagum akan prestasi dan sifat heroik dan pengorbanan daripada wartawan ini. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Sampai satu hari, ada seorang tentara Amerika yang akhirnya mengekspos dengan sebuah kalimat, mohon maaf wartawan, seingat saya, kamu bukan di dalam helikopter yang kami tumpangi ketika ditembak oleh musuh. Seingat saya, tidak ada wartawan yang ada di helikopter itu. Karena saya dengan teman-teman saya berada di situ. Seingat saya, kamu berada di helikopter berikutnya yang tidak mengalami apapun juga. Dan Anda tahu, saudaraku, mendadak akhirnya reputasi daripada orang ini hancur berantakan. Dia dipecat dari perusahaan televisi yang mengontraknya dengan harga tinggi selama ini. Sebuah kebohongan yang akhirnya terbongkar. Dan saudara tahu, itulah bahayanya. Terbang tinggi tanpa sebuah fondasi yang kuat. Saudara, baru-baru ini juga kita mendengar berita, bahkan saya yakin saudara sudah lihat klipnya, bahkan sudah mendengar rekamannya. Seorang yang dipercaya jadi pilot dari sebuah penerbangan lokal di Indonesia. Ternyata Anda tahu, pada waktu dia mulai mengumumkan sebuah kata sambutan untuk para penumpang dari sebuah penerbangan yang dia dipercaya dari jurusan Surabaya ke Jakarta. Saudara-saudara, ternyata ini ngomongnya kaconya luar biasa. Dan Anda tahu apa yang terjadi, saudara? Singkatnya, penumpang protes dan minta penerbangan ditunda. Dan dicek ternyata pilot yang dipercaya, yang diberi kepercayaan untuk menerbangkan pesawat itu, ternyata dalam keadaan mabuk karena merokok sebuah rokok yang katanya gorila, saudara. Sebuah rokok yang membuat orang fly. Dan ternyata dicek waktu masuk ke dalam airport Surabaya pun juga, ini pilot sudah dalam keadaan sempoyongan. Bahkan akhirnya tasnya pun akhirnya beberapa barang-barangnya jatuh dan keluar. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Mempermalukan penerbangan itu. Sampai direktur utamanya langsung memutuskan resign, mengundurkan diri. Karena begitu malu. Dan Anda tahu kira-kira apa yang terjadi dengan pilot ini? Semua prestasi jam terbangnya, semua saudaraku karirnya hancur berantakan. Kenapa? Karena tanpa fondasi yang kuat. Saudara, makanya gak heran ada kita dengar penginjil yang akhirnya malah tinggalkan Yesus dan malah jadi tokoh agama lain. Jangan heran tiba-tiba ada artis-artis Kristen yang kesaksian di mana-mana, yang nyanyi di mana-mana, pelayanan di mana-mana. Tapi akhirnya demi menikah, dia tinggalkan Yesus. Bahkan beberapa teman artis, dia cerita sama saya, mereka cerita begini, gila Pak Lukas, ini orang 3 hari sebelum dia menikah dan tinggalkan Yesus, masih broadcast ayat-ayat Alkitab. Karena memang dia tiap hari suka kirim ayat-ayat Alkitab, kirim ayat Alkitab kepada teman-temannya semua. Baru 3 hari, setelah itu besok gak ngirim. Akhirnya 2 hari kemudian, 3 hari setelah dia kirim terakhir, kami dengar dia tinggalkan Yesus. Saudara sekalian, mengapa ada banyak anak Tuhan jatuh? Mengapa ada banyak hamba-hamba Tuhan jatuh? Karena ternyata sebenarnya tidak cukup kita hanya terbang tinggi dengan Tuhan,
Tapi kita harus memulai hidup kita dengan fondasi dasar yang kuat. Itu sebabnya Tuhan mencintai saya dan Tuhan mencintai setiap kita. Tuhan mau saat kita terbang diangkat Tuhan, tidak ada kejatuhan, tidak ada kerusakan. Justru kita semakin mencapai keberhasilan bersama dengan Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Itu sebabnya kita memulai di hari yang pertama di tahun yang baru ini. Judul khotbah kita hari ini adalah fondasi yang kuat. Ucapan bersama saya, fondasi yang kuat. 2, 3, fondasi yang kuat. Nah, saudara sekalian, bicara tentang fondasi yang kuat, Tuhan Yesus pernah menyampaikan tentang sebuah fondasi yang penting dalam kekristenan. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-6, ayat 46 sampai 49. Yesus berkata apa? Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku, Yesus, Tuhan, katakan? Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku, kepada Tuhan, seperti kita pagi ini, dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, yuk kita baca sama-sama, suara nyaring. 2, 3. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya atau fondasinya apa? Di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, baca sama-sama, namun rumah itu tidak dapat digoyahkan. Terus, karena rumah itu apa? Kokoh dibangun. Ayat 49 saya baca sendiri. Akan tetapi, Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ucapkan bersama saya, tanpa dasar. Nggak ada fondasi yang kuat. Ketika banjir melandanya, lihat, rumah itu, orang percaya itu, segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, sebuah warning, peringatan buat setiap kita. Saya berdoa biar tidak ada seorang pun di antara kita yang rumah rohaninya, rumah hidup kita, ketika diterjang oleh banjir dan badai, jadi rusak dan mengalami kerugian yang besar. Saudara, tahun ini tidak akan semakin mudah, tapi akan semakin banyak tantangan. Tapi jangan takut. Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari setiap tantangan hidup. Yang percaya tepuk tangan yang meriah itu kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan sedang mau berkata buat kita, nah, kalau fondasi hidupmu nggak kuat, kalau fondasi kekristenanmu rapuh, itu akan sangat berbahaya. Tahukah saudaraku bahwa kekuatan sebuah rumah ditentukan oleh fondasi di dalam yang tidak kelihatan dengan mata. Tetapi ternyata fondasi itu menentukan apakah rumah itu kuat atau tidak. Bukan pada waktu baik, tetapi pada waktu badai, angin, banjir melandanya. Kekuatan sebuah gedung pencakar langit tidak ditentukan hanya oleh tiang-tiangnya yang kokoh, tetapi ditentukan oleh kedalaman fondasi yang kokoh, yang kuat daripada gedung tersebut. Pohon yang kuat juga ditentukan oleh seberapa kuat akar daripada pohon tersebut. Saudara sekalian, saya sudah ikut Tuhan sudah sekian puluh tahun. Saya sudah melayani Tuhan sekian lama. Saya melihat jujur, ada banyak orang Kristen ketika menghadapi begitu banyak ujian dan tantangan, yang akhirnya imannya rontok, imannya hancur, dan akhirnya undur dan tinggalkan Tuhan.
Tetapi saya juga melihat ada orang-orang yang punya fondasi yang kuat. Lewati goncangan apapun juga, lewati tantangan apapun juga, tetap dia berkata, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Dan saya berdoa biar semua kita adalah orang-orang yang tetap akan kuat sampai akhir. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang mau punya fondasi kekristenan yang kuat? Angkatlah tangan saudara. Kata bersama saya mau punya fondasi yang kuat. 2, 3. Nah, saudaraku, Yesus mengajarkan ternyata bagaimana fondasi hidup kita bisa kuat. Saya pelajari dari beberapa ayat yang sudah kita baca. Ada 3 faktor penentu kekuatan fondasi hidup kita. Faktor yang pertama saya sebut dengan fondasi kita harus benar. Kata bersama saya, fondasi yang benar. 2, 3. Fondasi yang apa? Yang benar. Kenapa? Lihat sekali lagi ayat yang 48. Lukas 6 ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, perhatikan, dan meletakkan dasarnya, meletakkan fondasinya di mana? Di atas batu. Saudara dengar, fondasi yang rapuh akan menghancurkan apapun yang dibangun di atasnya. Saya ulangi lagi. Fondasi yang rapuh akan menghancurkan apapun yang dibangun di atasnya. Saudara, rumah tangga kalau fondasinya rapuh, lihat, nggak bertahan. Pelayanan kalau fondasinya rapuh, lihat, juga nggak bertahan. Bisnis, bahkan juga, saudaraku, apapun pekerjaan kalau fondasinya tidak firm, tidak kuat, akan goyang dan tidak tahan. Saudaraku, fondasi kita harus benar. Katakan bersama saya, fondasi saya harus benar. 2, 3. Fondasi saya harus apa? Benar. Saya ingat saya pernah baca sebuah peristiwa. Saudara tahu di New York itu ada satu pulau, di mana di pulau itu begitu banyak gedung pencakar langit. Pulau atau island itu bernama Manhattan. Saudara tahu, orang Amerika nggak menyebut Manhattan, tapi Manhattan. Ya, ucapkan bersama saya Manhattan. Ya, dan Anda tahu ada apa aja? Banyak gedung tinggi di sana. Termasuk WTC, termasuk apa lagi? Empire State. Pernah lihat film King Kong? Kasian deh. Pernah lihat film King Kong? King Kong naiknya ke gedung apa? Nah, kenapa kuat King Kong naik ke atas? Fondasinya kuat. Dan Anda tahu apa arti kata Manhattan? Arti Manhattan adalah the solid rock. Batu karang yang teguh. Itu arti Manhattan. Makanya nggak heran akhirnya Anda tahu bisa dibangun gedung-gedung yang tinggi. Kenapa? Karena memang sebagian besar pulau Manhattan itu, saudara, itu adalah batu karang. Nah, satu hari ada sebuah perusahaan membeli sebuah bidang tanah yang masih kosong, tadinya taman, dibeli untuk jadi gedung. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Baik untuk perkantoran maupun juga untuk yaitu hotel dan sebagainya. Nah, setelah dengan harga yang mahal sekali mereka beli tanah itu, sebidang tanah. Mereka merencanakan membangun gedung yang cukup tinggi untuk sebuah bank dan insurans. Ternyata setelah para arsitek dan kontraktor yang akan mengerjakan, meneliti daripada fondasi atau dasar tanah daripada tempat yang akan dibangun. Mereka begitu kaget. Dalam kedalaman beberapa meter di bawah daripada tanah itu, ternyata semuanya adalah batu apung. Saudara bisa bayangkan, saudara pernah tahu batu apung? Bukan Ciafung.
Batu apung. Pernah tahu batu apung? Di Indonesia dulu kalau orang-orang tua, batu apung itu dibuat untuk apa? Bersihkan panci. Dan bersihkan kaki yang banyak haleluyanya, saudara. Anda tahu ya, batu apung itu batu yang ringan, yang kalau kena dimasukkan air jadi apa? Terapung. Nah ternyata di sebidang tanah itu, dasarnya batu apung. Anda tahu apa yang terjadi? Itu persoalan besar. Dan akhirnya kontraktor dan arsitek menghentikan proyek itu. Kenapa? Karena mereka berkata, kalau kita tetap mulai pembangunan, ini gedung akan hancur. Ini gedung akan goyang dan akan rubuh. Saudara tahu, akhirnya mereka mendatangkan konsultan soal fondasi dan perbatuan. Dan akan Anda tahu, saudaraku, dengan ahli yang sangat hebat, mereka bor dan mereka mau tahu seberapa dalam dan seberapa besar batu apung itu. Dan pada waktu mereka bor, mereka dapat sebuah kesimpulan. Ini batu apungnya begitu besar dan dalam. Maka perusahaan itu rundingan lagi. Apa solusinya? Maka konsultan itu berkata, mau tidak mau batu apung yang ada di bawah seluas itu harus diledakkan. Dan kemudian setelah hancur dibongkar semua, dibersihkan. Dan baru bisa dibangun. Karena di bawah batu apung, batu karang. Berapa biayanya? Karena resiko besar dan takutnya menggoyangkan gedung-gedung sebelahnya yang sudah berdiri. Maka harus ada alat bom tertentu dan sebagainya, penggalian yang besar. Dan Anda tahu nilai yang diberikan jauh lebih besar daripada harga gedung yang akan dibangun. Apa yang terjadi? Waduh, mereka keberatan. Bagaimana ini sangat mahal sekali. Dan mereka akhirnya ambil hire konsultan yang lain. Konsultan yang baru berkata, memang optionnya batu apungnya dibongkar, baru bisa dibangun. Atau kita bisa pakai bahan kimia tertentu. Kita bor sampai ke pusat titik tengah daripada batu itu. Beberapa titik dan akhirnya kita akan beri bahan kimia. Dan kita tunggu sampai sekian bulan. Apakah benar-benar berhasil kimia itu membuat batu apung menjadi keras dan jadi batu yang kuat. Berapa biayanya? Setelah dihitung, biayanya masih jauh lebih murah daripada kalau harus menghancurkan semua. Dan saat dikerjakan sekian bulan, diteliti lagi, akhirnya mereka sangat bersyukur. Batu apung yang gede itu telah berhasil diubah jadi batu yang kuat. Dan akhirnya mereka mulai pembangunan. Dan sampai hari ini, gedung itu masih berdiri dengan kokoh. Saudara, apa yang kita bisa belajar? Lihat orang dunia saja mengerti betapa pentingnya fondasi. Saudara, fondasi yang benar yang harus kita miliki itu apa? Kita harus punya iman percaya yang benar. Kata bersama saya, iman saya harus benar. 2, 3. Yang tidur ini katakan amin. Tidur. Ucapan bersama saya, iman saya harus benar. Saudara dengar? Yesus itu adalah batu karang yang teguh. Alkitab berkata, Yesus adalah dasar yang teguh. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau saudara nggak punya iman yang teguh, yang benar, imanmu melenceng-melenceng. Aduh, itu bahaya. Orang kalau cuma sekedar ikut-ikutan Kristen, ke gereja sih ke gereja, tapi nggak tahu apa-apa. Ke gereja sih ke gereja, tapi nggak benar-benar kenal Tuhan, itu berbahaya. Berapa banyak orang akhirnya dengan mudah dihasut, dengan mudah akhirnya kemudian saudaraku, disesatkan. Kenapa? Karena tidak punya iman yang benar.
Lihat bagaimana ketua FPI mengejek orang Kristen. Kalau Tuhan orang Kristen beranak, siapa bidannya? Dan Anda tahu, ada ormas daripada Katolik yang akhirnya melaporkan untuk dipekarakan. Tetapi orang Kristen, semua kita termasuk Katolik, jangan kepancing emosi dulu. Kita sebagai anak Tuhan sudah biasa dihina. Tapi percayalah, pembelaan itu akan datang dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Apa yang terjadi? Ternyata akhirnya Tuhan bela kita. Ada orang bukan anak Tuhan. Seorang muslimah yang akhirnya menulis bahwa orang yang berkata, kalau orang Kristen Tuhannya beranak, siapa bidannya? Dan orang ini berkata, itu tanda orang yang teriak bicara itu, orang yang tidak mengenal kekristenan. Bayangin, yang jawab bukan pendeta loh. Yang jawab malah dari kelompok mereka. Dan akhirnya diberitahu. Dan ada teman cerita sama saya, Pak, kok persis ya yang Pak Lukas ajar di SOM, di Bible Study? Oh iya, karena kita mau belajar lebih dalam. Dan orang itu berkata, kalau sampai orang Kristen percaya ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan Roh Kudus, bukan berarti ada Allah Bapa yang beranak dengan Allah Ibu dan melahirkan Yesus, bukan. Tapi akhirnya orang itu menjelaskan, kekristenan adalah Allah yang turun ke dunia menjelma jadi manusia. Dan itulah Yesus. Dan Yesus pada waktu menjelma jadi manusia disebut sebagai anak Allah. Bukan berarti ada Allah Bapa kawin sama Allah Ibu melahirkan Allah anak. No. Tetapi itu sama dengan istilah anak kunci. Ucapkan bersama saya, anak kunci. Saudara, kita menyebut anak kunci, anak tangga, anak sekolah. Bukan berarti karena ada tangga bapak, bapak tangga, bapak ibu. Bapak kunci, ibu kunci, terus kawin, melahirkan anak kunci. Enggak. Kita menyebut anak kunci, kenapa? Sebutannya anak kunci. Nah, saya mau tanya sama saudara. Kita yang juga percaya Yesus kan disebut sebagai anak Allah. Saya mau tanya sama saudara. Lebih enak mana saudara disebut ponakan Allah, tetangga Allah, atau anak Allah? Siapa yang mau disebut sebagai ponakan Allah? Angkat tangan saudara. Enggak. Siapa yang mau jadi anak Allah? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya anak Allah. 2, 3. Sejak kita percaya Yesus, kita juga adalah anak Allah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara tahu, kalau yang namanya anaknya Lukas Kusuma, minta dibelikan baju, saya belikan. Tetapi kalau tetangganya Lukas Kusuma minta dibelikan baju, belum tentu saya belikan, saudara. Beda. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya mari kita punya iman yang benar. Apalagi fondasi yang benar. Motivasi kita juga harus benar. Kata bersama saya, motivasi saya harus benar. 2, 3. Motivasi saya harus apa? Apa motivasi Anda ikut Yesus? Apa motivasi Anda ke gereja? Maaf. Berapa banyak orang, oh saya mau ikut Yesus supaya saya diberkati. Saya mau ikut Yesus supaya saya jadi kaya. Maaf, itu salah. Kalau Anda ikut Yesus supaya Anda jadi kaya dan diberkati, apa bedanya kekristenan dengan Gunung Kawi? Saudara, kita ke gereja, kita ikut Yesus bukan supaya diberkati, bukan supaya jadi kaya, tetapi karena kita datang pada Yesus, cinta Yesus, dan percayalah, Yesus adalah sumber segala berkat. Yesus sumber segala kekayaan. Dan dia janji, dia akan memberkati orang yang berharap percaya kepada dia. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Jadi yang dicari bukan berkatnya, tapi sumber berkatnya. Katakan amin. Saudara-saudara, kalau orang ikut Yesus cuman supaya ditolong Tuhan, supaya diberkati, supaya ekonominya naik, supaya saya punya usaha bagus, supaya doa saya dijawab Tuhan, percaya. Begitu angin badai persoalan datang, goyang. Begitu doanya nggak dijawab, marah sama Tuhan.
Begitu seolah-olah tidak berhasil tapi malah gagal. Malah pahit sama Tuhan. Dan orang Kristen demikian nggak akan tahan lama. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus. Semua kita anak-anak Tuhan yang akan tahan uji. Saudara punya fondasi yang benar. Kita datang ikut Tuhan bukan karena berkat, tapi karena kita cinta Yesus sumber segala berkat. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara lihat, kenapa ada banyak orang melayani Tuhan tapi nggak tahan lama? Karena motivasinya salah. Orang ada melayani, motivasinya apa? Oh, supaya saya dapat jabatan. Oh, supaya saya kemudian dipuji orang. Oh, supaya saya diberi kesempatan tampil di depan orang, dilihat orang. Saudara, kalau orang motivasinya melayani begitu, percaya nggak tahan lama. Begitu kena tantangan, diejek orang, bahkan dimaki-maki orang, pasti segera akan mundur. Saya berdoa biar setiap kita melayani dengan motivasi yang benar. Dan mari kita belajar, melayani itu bukan karena kita lagi suka melayani, lagi pingin melayani. Dengar, orang kalau melayani lagi suka melayani, dia baru melayani. Nanti begitu dia nggak suka, begitu dia bosan, akan mundur. Tapi kita melayani karena kita cinta pada Tuhan dan mau balas kebaikan Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, apalagi kalau melayani cuma mau cari duit. Saudara tahu, nggak akan tahan. Kenapa? Saudara, berapa banyak dalam pelayanan kita harus membayar harga. Dan seringkali, saudara, orangnya melihat yang di luar. Oh enak ya jadi hamba Tuhan. Oh enak ya. Belum tahu, saudara, apa pergumulan yang harus dihadapi. Makanya, saudara, layani Tuhan bukan dengan motivasi yang salah. Tapi dengan motivasi karena kita cinta. Orang kalau sudah cinta nggak akan bisa tergoyahkan oleh apapun juga. Yang percaya katakan amin. Belum semuanya katakan amin. Apa motivasi Anda membangun keluarga? Oh, supaya saya bahagia. Nggak tahan lama. Begitu Anda menikah dan nggak bahagia, apa kemudian Anda memilih cerai saja, cari yang lain yang bisa lebih membahagiakan? Menikah kalau motivasinya salah, nggak akan tahan uji. Menikah bukan untuk dibahagiakan, menikah untuk membahagiakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Saudara sekalian, apapun dalam hidup kita, kalau motivasi kita salah, nggak tahan lama. Saya berdoa, biar semua kita, kalau motivasi kita selama ini salah, perbaiki segera, supaya kita tetap bisa terbang bersama Tuhan. Fondasi yang benar juga adalah bicara apa? Pemberesan masa lalu. Saudara, berapa banyak orang yang akhirnya ketika dibawa Tuhan terbang, naik dalam keberhasilan, hancur di tengah jalan. Karena dia belum bereskan masa lalunya. Ketika saudara punya rasa tertolak, ketika Anda punya luka, kebencian, kekecewaan, kemarahan, dendam, dan kalau Anda biarkan itu terus menua di hidup kita, saudara tahu itu Anda ibarat Anda sedang membiarkan sebuah benalu kecil mulai tertancap dan mulai tertanam. Kalau Anda biarkan lama-lama, itu akan mengeringkan dan mematikan semua iman dan hidup kita. Saudara, itu sebabnya di tahun yang baru ini, ayo ambil keputusan, bereskan, lepaskan pengampunan, let it go. Semua kepahitan, kebencian, luka tidak boleh lagi ada dalam hidup kita. Siapa yang mau, ayo pegang dada masing-masing. Pegang dada masing-masing, katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus. Lebih keras, di dalam nama Yesus. Saya kebaskan, saya buang semua kepahitan, kebencian. Saya lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Pemberesan masa lalu yang harus jadi fondasi yang benar termasuk apa? Pemberesan setiap dosa dan kelemahan kita. Saudara, kalau kita hanya sekedar pulih dari setiap dosa, dari setiap masa lalu kita, kelemahan kita, tetapi kita tidak mau berkemenangan, bahaya. Saudara, contoh,
Kalau saudara tahu, saudara kelemahannya judi. Kalau sudah lihat kartu itu, mata langsung jadi hati semua. Di sini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang ngaku maksud saya. Kalau saudara kelemahannya sudah lihat roulette, mikrolet, Anda sudah betul-betul wow. Lalu kemudian Anda sudah menang dari judi. Hati-hati loh. Saudara jangan bilang, puji Tuhan saya sudah bertobat, puji Tuhan saya sudah merdeka. Yang tidur katakan amin. Saudara, jangan bilang, aku kebal kok. Nggak ada yang kebal. Lebih baik Anda tahu diri. Ya kan? Amin? Amin? Kalau Anda tahu kelemahan Anda mata duitan. Diapakan duitnya? Saudara, mari kita belajar. Supaya apa? Fondasi kita harus benar. Yang kedua, faktor penentu kekuatan fondasi hidup kita adalah nggak cukup hanya fondasi yang benar, tapi yang kedua, kedalaman fondasi. Kata bersama saya harus punya kedalaman dengan Tuhan. 2, 3. Saya harus punya kedalaman dengan Tuhan. Lihat tadi di ayat yang ke-48. Dikatakan apa? Orang itu menggali dalam-dalam. Nggak cuman cukup dangkal. Harus dalam-dalam. Kata bersama saya, dalam-dalam. 2, 3. Saya ingat saya waktu pelayanan di sebuah gereja di Jakarta. Hari Minggu itu beberapa kali khotbah di tempat yang sama, didampingi oleh tim koordinator ibadah yang berbeda di setiap jam. Lalu satu saat, akhirnya saya didampingi di green room. Arti green room itu bukan semua hijau, bukan. Ruang tunggu maksudnya. Tiba-tiba seorang yang mendampingi saya. Terus setelah kita kenalan, ngobrol, lalu saya tanya, Bapak profesinya apa? Oh, saya pemilik daripada sebuah perusahaan kontraktor di Indonesia. Dia sebut sebuah nama, langsung saya tahu. Perusahaannya membangun begitu banyak apartemen, baik di Jakarta maupun di berbagai kota besar di Indonesia, real estate dan juga perhotelan. Setelah ngobrol-ngobrol, saya sharing firman sebelum saya masuk tempat kebaktian, lalu kemudian saya tertarik gini. Saya tanya, Pak, boleh tanya enggak, Pak? Boleh. Basic Bapak apakah seorang arsitek dan kontraktor? Oh iya. Kami memulai dari awal, dari kecil. Pak, Bapak bisa membangun gedung-gedung pencakar langit. Apartemen yang tinggi, besar, hotel-hotel yang luar biasa. Saya mau tanya, Pak. Itu untuk fondasinya. Bagaimana sih cara ngitungnya? Lalu dia bilang begini. Ini Pak Pendeta. Sebelum kami membangun, kami sudah buat rancangannya. Berapa lantai, berapa luas, bahan-bahannya bagaimana, maka seluas semua yang akan dibangun di atas, itu kami kalkulasi. Kira-kira beratnya total berapa? Saya bilang, lah kan sulit Pak. Iya, tapi kami sudah hitung. Bahkan kalau sampai itu gedung penuh dengan orang, kami sudah estimasi kira-kira total beratnya itu berapa. Termasuk perabot-perabotan, termasuk furniture yang akan ditaruh di gedung itu, di tiap lantai. Kira-kira semua totalnya berapa? Terus, nah setelah kami tahu pendeta, berapa total bangunan di atas beratnya, maka kami akan menentukan seberapa banyak tiang pancang dan seberapa dalam yang harus kami kerjakan. Oh gitu Pak. Terus, nah saya kemudian tanya begini, sedalam apa Pak fondasinya? Nah saya pikir gini, paling tidak dari tinggi dengan dalamnya itu mungkin sepertiga atau apa. Saya berpikir sebagai orang umum gitu. Dia bilang, enggak gitu pendeta. Kami setelah tahu berapa beratnya, itu nanti menentukan berapa banyak tiang pancang. Apakah cuma 20 cukup,
Atau kalau terlalu berat, harus 50 atau bahkan 100. Itu kami ada hitungannya. Oh, tapi seberapa dalam? Gini, di setiap tanah yang kami akan bangun, itu tentunya kami akan pelajari dulu. Di dalam tanah itu ada apa di bawah? Saya tanya, maksudnya gimana Pak? Kalau itu cuma pasir terus ke bawah, dan batunya jauh di bawah, maka kemungkinan kami akan pasang tiang pancang yang banyak, tapi semakin dalam. Bila perlu sampai mencapai ke atas batu karang, baru kami berhenti. Nah, tapi Pak, kalau seandainya batu karangnya cuma 5 meter atau 10 meter di bawah permukaan tanah, nah itu pendeta. Kami akan pasang tiang pancang, paku bumi, dan sampai ke batu karang itu, 10 meter, kami berhenti. Nggak diteruskan Pak, oh nggak bisa. Karena kami memang butuh batu karang. Oh, saya mulai ngerti. Nah, dengar baik-baik. Kekristenan kita juga sama. Saudara tahu, sekarang ini gedung tertinggi di seluruh dunia, itu namanya apa? Memangnya gua pikirin, Pak. Saya tanya sama saudara, gedung tertinggi di dunia sekarang ini apa? Burj Al Dubai, atau dikenal Burj Al Khalifa, yang ada di Dubai. Dubai itu mana? Sudah sebelahnya Madura. Saudara, ternyata gedung itu setinggi 160 lantai. Bayangin, 160 lantai. Kurang lebih sekitar 800 meter di atas permukaan tanah. Lalu teman ini cerita, saya tanya berapa dalam fondasinya? Mereka berkata minimal hampir 50 meter ke dalam. Kenapa? Tidak cukup 10 meter. Karena itu pasir padang gurun. Dan harus butuh minimal 50 meter ke bawah. Dan Anda tahu, nggak cuma 1-2. Banyak yang. Kenapa? Karena itu pasir. Jadi harus betul-betul fondasinya dalam dan kuat. Saudara, jangan jadi Kristen kulit. Jangan jadi Kristen yang cetek. Jangan jadi Kristen yang dangkal. Kita di tahun ini, kalau mau terbang tinggi dengan Tuhan, harus semakin mendalam bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Amin, saudara. Kata bersama, saya harus semakin mendalam. 2, 3. Apa kedalaman fondasi iman kita? Perdalamlah pengenalan Anda akan firman Tuhan. Nggak cukup cuman hari Minggu, kebaktian sekali. Sudah cuman seminggu sekali ke gereja, datang terlambat, dengar khotbah begini. Loh, kamu ngapain? Saya lagi mendoakan Pak Lukas. Luar biasa. Saudara sekalian, nah orang Kristen model begitu, kulit. Begitu kena godaan, begitu kena gosip, begitu kena tantangan, langsung hancur. Saya nggak mau begitu, saudara. Jujur ya. Kalau nggak percaya, di depan gedung kita, seberang itu, tiap minggu. Ada beberapa orang yang berdiri, nongkrong, nungguin. Ngapain mereka? Cari jiwa. Dengan apa? Ajaran yang sesat. Nah, kalau saudara orang Kristen tidak kenal tentang kedalaman kita pengenalan firman, gampang goyah. Nah, saya nggak mau saudara, jemaat cuma hanya sekedar begitu. Mari tahun ini kita harus lebih mendalam. Saudara nggak cukup cuma kebaktian hari Minggu, ikut som. Supaya nggak sombong. Amin. Amin. Ada Bible study. Hari Selasa dan Sabtu, saya dan istri mengajar, dan di situ kami akan bicara lebih detail. Ada juga kebaktian tengah minggu. Ada kemis, doa mujizat. Ada juga family altar. Please bergabung. Yang tidak ada yang amin, saudara. Mari bergabung. Amin. Supaya apa? Pengenalan kita akan firman lebih mendalam. Apalagi, perdalamlah hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau orang cuma sekedar tahu Yesus, gampang goyang. Tapi kalau orang sudah kenal Tuhan secara pribadi, tidak akan tergoyahkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Ada seorang jemaat cerita begini, Pak, saya ini coba
dicoba, terus diasut dan diajak ke gereja lain. Dengan cara menjelek-jelekkan Pak Lukas dan gereja ini. Terus saya ketawa. Lalu bagaimana? Saya cuman berkata, saya tetap akan tertanam di gereja BMC. Terus saya tanya, kenapa? Karena selain Tuhan bicara, tapi karena saya hari demi hari terus belajar kenal Tuhan. Tetapi juga belajar kenal gembalanya siapa. Saudara, dia cerita. Orang ngomong, oh, Pak Lukas sombong. Pak Lukas mata duitan. Padahal mata saya nggak ada duitnya. Oh, Pak Lukas itu begini. Terus jemaat ini bilang begini. Tapi Pak, saya kenal Pak Lukas. Saya bilang ini. Kamu mau ngomong apapun, aku kenal dia. Aku kenal bagaimana dia mau melayani. Bagaimana dia benar-benar mau jujur soal keuangan. Aku tahu dia bagaimana benar-benar. Sudah tahu? Orang kalau sudah kenal, nggak gampang termakan isu dan gosip. Tapi kalau orang nggak kenal, terlibas. Saya berdoa dalam nama Yesus. Setiap kita harus kenal Yesus. Bukan dari kata orang. Saudara harus kenal dia secara pribadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Caranya gimana Pak? Bergaul. Yang ketiga, yang terakhir. Faktor penentu kekuatan fondasi dalam hidup kita adalah apa? Keberanian membayar harga. Saudara, Yesus tadi berkata, siapa yang datang kepadaku, dengar firmanku, dan melakukan firmanku, ia sedang membangun fondasi yang dalam dan kuat. Saudara tahu? Rumahnya tidak akan pernah goyah. Menggali dalam-dalam, membangun, dan sebagainya. Bicara apa? Membayar harga. Berapa banyak orang Kristen tidak berani bayar harga. Loh Pak, kan keselamatan gratis. Pak, anugerahkan gratis. Oh betul. Tetapi untuk hidup dan berjalan dalam keselamatan, kita harus berani bayar harga. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Ada anak muda di gereja ini yang cerita begini. Pak, saya sampai diejek, diketawain oleh teman-teman sekolah. Lu jangan jadi Kristen fanatik dong. Masa kamu gak mau dugem? Masa kamu gak mau have fun? Masa kamu gak mau ikut kami untuk pesta-pesta? Tetapi saya berkeputusan Pak, tidak. Saudara, walaupun dia akhirnya dibullying dengan diketawain. Saya bilang sama dia, kamu sedang bayar harga. Dan harga yang kamu bayar tidak akan pernah sia-sia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, saya pernah selalu pegang moto dalam hidup saya. Begini, barang bagus tidak murah. Diam semua. Barang murah tidak bagus. Ulangi ya. Barang bagus tidak murah. Barang murah tidak bagus. Saudara kira-kira setuju tidak? Yang tidur katakan haleluya. Setuju enggak? Jujur. Sepatu Cibaduyut dengan sepatu Itali. Sama atau beda? Sama Pak, sama-sama kanan kiri. Memang. Harganya beda atau sama? Beda. Kenapa harga yang dari Italia lebih mahal? Ayo, kenapa? Kualitas bahannya dan cara pembuatannya, prosesnya berbeda. Saudara tahu, saya pernah tanya sama seorang teman, begini. Bu, ibu tuh loh, kok berani beli tas Hermes seharga 150 juta? Satu tas, 150 juta. Pak, ini kulit ostrich. Bukan kulit semangka, saudara. Ini kulit ostrich. Tahu ostrich? Namanya gua pikirin, Pak. Ostrich, tahu? Apa itu? Hah? Nanti Google cari sendiri, saudara. Itu sampai inden.
Terus saudaraku, di kesempatan yang lain, saya lewat Mangga 2. Persis. Modelnya, warnanya, ada kulitnya nggak smooth, ada bintik-bintiknya. Persis. Saya tanya, how much? Saya kaget. Nggak sampai 1 juta. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saya kemudian bandingin yang asli sama yang Mangga 2, Tumenggo. Apa bedanya? Hah? Yang satu kulit ostrich asli. Yang satu kulit durian. Saudara, dengar ya. Kekristenan kita harus berani bayar harga. Saudara, bagaimana imanmu bisa kuat kalau Anda tidak berani bayar harga untuk benar-benar tiap hari disiplin baca Alkitab dan berdoa? Nonsen itu akan terjadi. Bagaimana engkau akan melihat yang namanya tingkap-tingkap langit dibukakan kalau engkau tidak berani menabur seperti yang Tuhan perintahkan? Saudara sekalian, mari kita belajar. Jangan cuma iri lihat keberhasilan seseorang, tapi sebenarnya lihat harga mahal yang pernah dan terus dibayar. Nah, pagi ini di depan kita ada Pak Pendeta Abraham Hendry dari JKI Hananael, Jakarta, akan sharing buat kita semua. Kita tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang Pak Abraham. Shalom. Saya mau cerita sedikit, tapi ini biar menjadi hal yang baru di tahun yang baru. Tadi pagi saya waktu di rumahnya Pak Lukas, tiba-tiba saya lagi ganti baju, persiapan mau ke sini, tiba-tiba saya mendengarkan ada suatu suara. Dan buat saya sampai kaget, dan waktu itu saya bilang di Tuhan, ini suara apa? Tapi terus Tuhan bilang bahwa ini adalah tempat revival dan tempat lawatan Tuhan. Dan saya nggak pernah tahu Pak Lukas mau cerita tentang fondasi yang kuat. Tapi buat saya mau cerita tentang sebuah ilustrasi, dan buat saya ingin mau cerita tentang bagaimana kita jadi jemaat yang menjadi yang lebih dewasa dan lebih dicintai Tuhan. Saya mau nanya, dari tempat ini pasti semua mau masuk surga kan? Siapa yang nggak mau masuk surga? Boleh angkat tangan? Ya, kita pasti tahu bahwa waktu nanti di surga Tuhan akan maksudnya menjadi hakim dan akan membela kita, dan dia akan mempertanyakan kepada kita apa yang sudah kita lakukan di bumi. Dan waktu itu Tuhan akan bilang, kalau kamu sudah melakukan banyak yang Tuhan suka dan tepat, maka kita akan masuk dalam kesukaan yang besar. Tapi kalau kita tidak tepat melakukan apa yang Tuhan suka, maka ya berakhir dengan mengerikan. Dalam setiap kita ini kita punya setiap destiny dan panggilan. Buat saya sangat bersyukur, saya punya kerinduan, dan saya yakin juga ini kerinduan Pak Lukas juga di tempat ini. Kalau saya di Hananael, di Mahanaim, saya punya kerinduan bahwa kita akan bersama-sama diangkat waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan kita semua berlomba-lomba untuk memperoleh hadiah surgawi itu yang besar. Tapi dari setiap kita ini kita mesti belajar untuk mengerti betapa Tuhan itu sangat merindukan kita mempersembahkan korban yang baik. Tadi pagi, saya dan istri saya minta kopi. Dan nggak lama kemudian, dari tim sini memberikan kopi, saya lupa siapa yang buat. Tapi buat saya merasakan kopi itu yang berbeda. Saya melihat kopi itu, istri saya bilang, bisik-bisik, kopi di sini enak banget. Dia bilang gitu, saya nggak tahu, dengerin nggak yang buat kopinya. Tapi saya merasakan apa? Ini kopi passion. Dia membuat itu dengan passion. Jadi berbeda. Kopinya sama. Saya pernah datang ke restoran dengan semua yang sama, tapi satu orang bisa membuat lebih enak daripada yang lain. Karena dia punya passion. Begitu juga Tuhan. Di sini tadi Tuhan cuma bilang,
kita jadi jemaat, bukan jemaat yang biasa, tapi jemaat yang memberikan korban buat kekasih kita, buat raja kita, buat Tuhan kita. Kami ini selalu dimarahin kalau kita memberikan persembahan. Ada beberapa hamba Tuhan itu kalau ngasih persembahan itu selalu menantang. Kalau kamu ngasih, maka kamu akan mendapatkan 100 kali lipat, 200 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Saya dimarahin sama pemimpin kami, dan dia bilang apa? Waktu kamu memberi, dengan kamu berpikir kamu akan dapat imbalannya, berarti kamu cuma upahan. Kalau kita memberi, kita belajar karena kita cinta Tuhan. Ada suatu level dalam hidup kita yang lebih tinggi. Kita memberi karena cinta, bukan karena upahan. Saya pasti sangat yakin, Pak Lukas juga pasti sangat suka. Buat kami, jemaat kami berlomba-lomba untuk mengerti tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan kita mempersembahkan yang terbaik. Bahkan kalau di Mahanaim itu kita tahu banget, ada penginjil-penginjil yang luar biasa, ada penari-penari yang luar biasa. Bahkan saya cuma mau bilang bahwa mereka sangat expert di area itu. Dan kami sangat jujur berpikir bahwa dia penarinya Tuhan. Meskipun karakter di tempat kami, karena kita ini kalau yang di Mahanaim itu banyaknya orang-orang buangan. Bayangin ya, preman yang dulunya tukang jaga parkir, preman yang di luar-luar, anak-anak dulu yang cuma mulungin sampah, itu sekarang jadi pemusik kami, jadi WL kami. Dan itu semua orang penari, semua dari orang buangan, mereka jadi menari. Cuma kenapa? Karena mereka itu cuma bisa itu. Mereka mempersembahkan dengan passion dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi Tuhan suka di situ. Ada sebuah cerita, buat saya, kita semua di hadapan Tuhan sama, meskipun Tuhan ngasih kepercayaan, ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi pengerja, atau menjadi macam-macam. Ada sebuah gereja, di waktu itu malaikat Tuhan datang di tempat itu dan berkata bahwa minggu depan, malaikat Tuhan akan datang bawa mahkota. Dan di saat itu, pendetanya udah mulai happy, dan dia merasakan bahwa nanti pasti orang yang nomor 1, yang paling berjasa, yang paling kerja keras, yang paling istilahnya semuanya itu pendetanya. Dan akhirnya minggu yang diharapkan itu datang. Dan waktu malaikat itu datang bawa mahkota, pendetanya tahu. Dan dia sudah tersenyum, dan dia bilang itu pasti mahkota itu buat saya. Waktu malaikat itu datang ke depan, tiba-tiba malaikat itu balik lagi ke belakang. Mahkota itu diberikan kepada seorang nenek tua yang duduk di pojok belakang dan setiap kali kebaktian dia hanya menangis. Pak pendeta ini nggak ngerti. Dan akhirnya pendeta ini komplain sama malaikat. Waktu dia komplain sama malaikat, kenapa nenek tua itu yang tidak pernah diketahui orang, jabatannya sangat kecil, cuma jemaat pengerja biasa yang cuma hanya bantu-bantu. Tapi dia dapat mahkota paling besar di gereja ini. Terus malaikatnya bilang begini dengan lemah lembut, Pak pendeta ini tidak ngerti. Coba datang minggu depan. Apa yang kau akan lihat? Minggu depannya dia datang pagi-pagi sambil ngumpet. Dan waktu dia datang sangat pagi, belum ada orang yang datang. Pertama kali yang dia lihat siapa? Nenek ini yang datang. Waktu nenek ini datang, dia masuk ke depan pintu gerbang. Dan dia mulai keluarkan kain. Dan dia bawa minyak. Dia doakan di tempat itu, di pintu itu. Dia bersihkan pintu gereja. Dan dia berdoa, Tuhan, biar setiap orang yang masuk ke gereja ini, mereka bisa merasakan Tuhan. Mereka bisa melihat Tuhan. Dan mereka dapat masuk dalam sidang ilahinya Tuhan. Dia urapi semua pintu, dia bersihkan semua pintu. Dan dia doakan setiap orang yang masuk di situ. Setelah itu dia masuk ke dalam,
Dia mulai mengurapi setiap kursi. Dia ucapkan satu persatu kursi. Dengan dia bilang begini, Tuhan, biar setiap orang yang duduk di tempat ini bisa merasakan sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan. Setiap kutuk jadi berkat. Dan nenek ini ngurapi semua kursi itu. Satu orang pun tidak ada yang tahu. Pengerja pun tidak ada yang tahu. Ada banyak yang dari kita merasakan bahwa kita nggak punya karunia untuk berkhotbah. Kita nggak punya karunia untuk main musik. Kita nggak punya karunia buat main video dan lain-lain. Tapi waktu kita mempunyai karunia hanya cuma untuk berdoa, untuk ngelapin. Sekarang saya mau nanya, dari sini siapa yang tidak bisa cuma hanya membersihkan pintu? Dari sini siapa yang tidak bisa cuma hanya berdoa, Tuhan, ngomong, biar kursi ini yang duduk, nanti akan dapat berkat Tuhan. Siapa yang tidak bisa? Banyak dari kita mempunyai karunia-karunia, mempunyai talenta-talenta yang terpendam dan tidak pernah terbuka. Kalian pikir waktu menjadi asyir, itu hanya pekerjaan biasa. Ada banyak revival, sebelum orang khotbah, sebelum dengerin musik, sebelum apa. Waktu mereka cuma salaman dengan asyir, dia sudah bertemu dengan Tuhan. Kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita harus mengerti untuk menjadi besar. Itu ada harga yang tadi kayak Pak Lukas bilang. Kami di Mahanaim semakin besar, gereja kami juga semakin besar. Buat saya bilang itu udah banyak harga yang kami letakkan. Tapi saya belajar ada satu revivalist, dan dia itu sebenarnya seorang yang ateis. Dan dia ini karena malam-malam nganggur, dia sama temennya diajak Bible study, supaya dapat makan malam gratis juga. Dan dia ikut ke sana, dia bilang daripada gue nganggur lah, jomblo. Dia bilang jomblo tuh yang belum. Ya pokoknya muda sendirian, gak ada kerjaan, gak ada cewek juga. Udah daripada kosong, dia ikutan Bible study. Dan waktu dia ikut Bible study, dia dengerin Tuhan Yesus dan dia gak ngerti sama sekali. Dan pemimpin Bible study itu mempunyai anak 2. Yang satu anak itu kecelakaan dan cacat. Tapi keluarganya tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Dan setelah beberapa tahun, anak yang kedua pun sekolah di kota lain. Tiba-tiba waktu malam Bible study itu, polisi mengetok rumah kepala Bible study ini. Dan dia memberitakan kabar yang tidak baik. Dan dia bilang bahwa anak yang perempuan yang sekolah di kota lain diperkosa dan akhirnya dibunuh oleh seseorang. Dan waktu kondisi Bible study itu menjadi berubah karena polisi yang datang itu. Dan di kala itu, dia langsung pegangan tangan dengan istrinya. Dan anak yang cacat. Dan kepala Bible study ini bilang begini dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tidak pernah mempertanyakan apa yang Kau sudah buat. Tapi saya percaya ini baik buat kami. Gak ada orang yang mengerti akan terjadi apa di depan. Yang orang tahu hanya kesedihan, anak meninggal dan anak cacat. Dan bahkan harus berpikir bagaimana anak yang cacat ini akan meneruskan sedangkan adiknya ini sekarang sudah tidak bisa nemenin lagi. Di malam itu, John Wimber melihat ada sebuah iman Kristen yang berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak mempertanyakan Tuhan. Aku cuma percaya Tuhan itu baik. Malam itu John Wimber percaya Yesus dan terima sebagai juru selamat. Dia masuk sekolah Alkitab. Orang gak pernah tahu. Dia menjadi seorang pendeta yang melahirkan gereja Vineyard. Yang kita tahu kegerakan namanya Toronto Blessing. Orang tidak pernah tahu siapa yang pernah bayar harga.
Saya dulu pernah ikut nari di acara Bahtera. Orang kan berpikir waktu itu kita akan membuat gunung. Orang tahu bahwa kalau akan membuat atraksi seperti gunung itu, profetik gunung itu, saya nggak mungkin ditaruh paling atas. Semua orang tahu tidak mungkin saya taruh di paling atas. Dan semua orang langsung berkata, taruh paling bawah, karena Bapak paling besar dan gede. Dia bilang begitu. Saya bilang, ya sudahlah, saya terimalah apa yang saya alami. Terus sudah gitu, latihan berlalu, saya cuma ngomong di Tuhan, gue taruh paling bawah, dibilang gitu ya, memang badan besar gitu ya. Tapi udah gitu mulailah, orang mulai menaikin badan saya dan lain-lain. Waktu orang mulai naik terus, saya cuma bilang, please, cepetan. Gue berat banget ini di bawah, atau ngomong gitu kan. Saya sampai berdoa, Tuhan, kuatkan tulang-tulangku dan semuanya. Dan orang yang di atas itu, semakin yang mau ke atas itu makin bahagia. Karena nanti yang di atas tinggal berdiri, angkat tangan, tanda victory, tanda kemenangan. Orang akan melihat yang di atas, dan tiba-tiba ada orang-orang pasukan penari yang berdiri di depan kami. Gunung-gunungnya itu ditutupin sama penari. Dan saya bilang gini, Tuhan, gak ada kemuliaan sama sekali. Udah di paling bawah, nanggung di atas, ditutupin pula. Ya kan? Semua orang tidak akan tahu bahwa saya nih yang bawah itu yang benar-benar sangat menderita. Saya cuma bilang, cepet ya, lu di atas cepet naiknya. Jangan terus senang-senang ketawa-ketawa di atas, gue di bawah kesakitan. Saya ngomong begitu. Tapi ini ilustrasi yang Tuhan buat dalam hidup saya untuk belajar mengerti bagaimana menjadi fondasi yang baik. Mungkin orang akan melihat Pak Lukas, mungkin orang melihat pemimpin kami, Bu Iin dan lain-lain. Bahkan saya sekarang belajar berkata gini, ada banyak orang yang lebih hebat dari saya. Yang bisa nyanyi lebih bagus, bisa deklarasi lebih bagus, bisa apapun lebih bagus. Orang akan berkata bahwa ada orang-orang penting yang bisa terlihat di depan. Fondasi tidak pernah terlihat. Tapi dia menjadi penentu sebuah gedung yang besar. Saya waktu itu bilang sama Bu Iin, saya bilang, Bu, thank you. Buat semua kesempatan, buat semua anugerah. Kalau maksudnya Tuhan menempatkan saya di sisi ini. Saya sangat bersyukur. Waktu kemarin ada acara di polisi ditangkap, saya yang ditangkap duluan. Saya untuk menghadapi mereka semua, di BAP, nginep di kantor polisi. Dan saya cuma bilang apa? Saya orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Dan saya cuma mau bilang, gak ada yang lain. Saya yang tanggung jawab. Kita harus belajar untuk mengerti bagaimana hand in hand dengan yang lain. Menutupi yang lain. Dan saya cuma mau bilang apa? Kalau sampai saya harus mati duluan, buat sebuah kegerakan, ini yang aku bisa korbankan. Seberapa kekristenan kita yang selalu berkata cuma hanya bilang tentang kenyamanan, tentang berkat. Tapi sesungguhnya firman Tuhan berkata apa? Kalau engkau menjadi muridku atau kau mengasihi aku, pikul salib dan sangkal diri. Itu tugas kekristenan. Waktu kita memberikan pundak kita buat yang lain, untuk menolong saudara kita, untuk memberkati saudara kita. Di tengah gosip, di Bahtera, di Mahanaim semua dan lain-lain. Saya cuma bilang begini, waktu anaknya Bu Iin meninggal, kami cuma bilang, Bu, kami tetap ada di samping Ibu. Mau orang lain mau ngomong apapun tentang gosip banyak hal, saya cuma mau bilang, Bu, saya di bawah Ibu. Saya tetap akan buat Ibu naik. Apapun, saya akan tetap buat ini kegerakan. Karena saya tahu, ini buat Tuhan. Kalau kita belajar mempersembahkan kepada pemimpin kita, pundak kita, itu juga mereplikasikan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biar ini menjadi
tahun yang baru. Biar kita bisa memberikan pundak kita buat saudara kita, buat pemimpin kita. Persembahkan cinta kita untuk Tuhan. Bukan apa yang dikatakan orang, apa yang dilihat orang. Tapi biar kita menjadi fondasi yang baik buat sebuah gedung yang baik. Bukan kata orang dan bukan karena pujian orang. Tapi karena Tuhan yang akan berkata, ikutlah dalam kesukaan yang besar sewaktu kita nanti datang ke surga. Kasih. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, jadi mari kita belajar memperbaiki fondasi dalam hidup kita. Kalau fondasi kita salah selama ini, iman kita belum benar-benar kuat dalam Tuhan. Kalau kita selama ini punya motivasi yang salah, bahkan ada begitu banyak trauma masa lalu, luka dan kelemahan dan dosa yang belum kita bereskan. Biar di minggu pagi ini, di bulan dan hari yang pertama, di tahun yang baru ini, kita bereskan hidup kita. Saudara, yang kedua, mari kita belajar mau mendalam lagi dengan Tuhan. Miliki kedalaman dengan Tuhan, karena saudara, kedalaman fondasi hidup kita akan menentukan seberapa Tuhan akan angkat hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, mari kita belajar untuk berani bayar harga. Saudara, saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang mengerti setiap apapun yang kita korbankan. Dan percayalah, saat manusia tidak peduli, tetap Dia Tuhan yang menilai dan peduli. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Mari kita datang pada Tuhan bersama-sama dan kita berdiri bersama. Saudara.